Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Ancora Vivo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk melanjutkan dari part kemarin, yaitu part tutorial SAP 2000. Ya, oke. Ini sudah masuk ke pembahasan kita atau pertemuan kita yang ketujuh. Nah, pada pertemuan ketujuh ini saya akan coba membahas mengenai fungsi dari edit dari software SAP 2000. Tentu saja kita bisa mengetahui di dalam fungsi edit itu sendiri nanti ada copy, ada move, ada rotate, serta ada mirror. Oke, langsung saja kita open software SAP 2000-nya. Ini dia software SAP 2000-nya. Untuk jendela yang ini, saya akan menggantinya ke jendela YZ. Oke. Yang pertama kita akan menggambarkan bidang bebas terlebih dahulu di sisi sini atau di sisi sini ya. Kita klik ke quick draw. Oke, kita select atau kita block, kita tahan, kita lepas. Oke, kita normalkan atau kita netralkan. Oke, dia sudah muncul di 3D view. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menu edit move. Itu berarti memindahkan bidang ini, terserah kita ingin memindahkan kemana. Misalkan pada kasus ini kita ingin memindahkan bidang ini atau bidang ini ke titik ini ya. Kita move dia ya. Oke. Pertama kita select atau kita block. Oke. Kita klik edit. Oke. Lalu kita cari move. Ini dia. Lalu kita klik. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada koordinat by delta X, by delta Y, or by delta Z. Oke. Misalkan kita ingin memindahkan objek ini ke sini, berarti dia searah sumbu X. Nah, karena jarak dari titik ini ke sini 6, dan jarak dari titik ke sini, ke sini 6, sini ke sini juga 6, maka 6 tambah 6 adalah 12. Maka kita ketikkan saja di delta X ini adalah 12. Ya, kita apply. Oke. Dia sudah berpindah dari sisi yang di sini berpindah ke di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah perintah move. Atau kita bisa memindahkan perintah move ini, kita blok terlebih dahulu, lalu kita edit, lalu kita cari move, kita klik move. Nah, di sini kita kembalikan 0, atau kita ingin memindahkannya ke atas ya, sejauh misalkan titik sini dari titik sini itu berjarak 3 meter, dari titik sini ke titik sini itu juga sama, yaitu berjarak 3 meter, maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, kita move ke tepi sini, ke atas. Karena dia koordinatnya Z, maka di sini yang kita isikan adalah koordinat by delta Z. Oke, dia adalah 6 meter ya, karena 3 tambah 3. Lalu kita oke. Ya, seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini adalah perintah move. Oke, saya blok, saya delete. Oke, kembali lagi di pembahasan kita. Kali ini saya akan coba untuk melakukan pembahasan mengenai copy. Oke, kita gambarkan dulu suatu bidang di sini. Quick draw, select. Oke, kita netralkan terlebih dahulu. Oke. Untuk copy itu ada dua jenis. Copy per satu bagian atau copy multiple ya. Copy multiple bagian. Nah, yang pertama, sekarang saya akan menjelaskan copy per satu bagian. Misalkan kita akan mengkopinya ada di titik sini ya. Dari bidang ini ke bidang sini. Kita blok saja. Kita klik edit. Kita pilih copy. Klik ya. Lalu kita klik edit lagi. Lalu kita paste. Nah, untuk copy terserah ya teman-teman. Ini juga ada koordinatnya. Misal ke koordinat X, maka dia akan mengkopinya searah sumbu X.
Koordinat Y, dia akan mengkopinya ke koordinat sumbu Y. Oke. Misalkan saya ingin membuatnya ada di sini ya. Itu jarak dari titik ini ke sini itu 6 meter. Maka kita ketikkan saja 6, lalu kita oke. Ya, dia sudah tercopy. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, saya misalkan ingin mengkopinya ke titik Y. Kita select terlebih dahulu mana yang ingin kita copy. Kita klik edit, copy. Kita klik edit, paste. Ini kita kembalikan ke titik 0. Dan kita ingin mengkopinya searah sumbu Y ke sana ya. Karena jarak dari titik ini ke sini 6, jarak dari titik ini juga ke sini 6, kita ketikkan 12 ya. Kita ketikkan 12, kita oke. Ya, seperti ini teman-teman. Itu adalah fungsi dari perintah copy per satu bagian. Nah, ada pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita mengcopy banyak bagian ya, atau multiple ya. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu, kita delete. Di sini kita gambarkan dengan quick draw. Oke, kita netralkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengcopy multiple ya, yang berarti lebih dari satu bagian. Nah, misal bidang ini, kita ambil contoh kasus bidang ini, akan saya kopikan di masing-masing grid yang kosong ini. 1, 2, 3. Nah, itu kita bisa menggunakan replicate. Caranya kita select bidang yang ingin kita copy atau kita all block ya. Kita tahan, kita lepas, kita ke menu edit, lalu kita cari replicate. Di sini kita klik replicate. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini saya nolkan terlebih dahulu. Dalam jendela replicate ini, kita klik ke linear. Nah, linear. Ini fungsinya sama seperti copy, tapi dia multiple, lebih dari satu. Oke. Di sini kita lihat jarak dari masing-masing titik ini. Ini dari titik ini ke titik ini, itu berjarak 6. Dari titik sini ke titik sini juga sama, yaitu 6 meter. Dan dari sini ke titik ini juga sama, yaitu 6 meter. Maka delta X ya, ini adalah koordinatnya, terserah teman-teman nanti menyesuaikan kasusnya. Dalam delta X itu jaraknya adalah 6 meter, atau kita ketikkan 6 di sini. Oke. Lalu di ini, number ini adalah banyaknya objek yang kita copy. Misalkan di sini ada 1, lalu 2, 3. Maka kita ketikkan 3. Begitu teman-teman. Lalu kita oke. Secara otomatis dia akan dikopikan multiple ya. Dia akan memenuhi grid-grid yang kita kehendaki. Nah, ini adalah fungsi perintah copy menggunakan replicate atau copy lebih dari satu objek yang dikopikan. Oke, saya Ctrl Z atau undo. Oke. Lalu di sini ada perintah rotate. Oke, perintah rotate di sini. Misalkan ya, ini akan saya putar itu sejauh 60 derajat. Oke, dari titik ini. Kita putar 60 derajat. Maka caranya adalah kita block all ya, atau select, kita lepas, kita ke menu edit, kita cari replicate, lalu kita klik. Oke, untuk linear tadi sudah ya. Sekarang adalah radial. Oke, radial. Pada radial ini kita juga akan mencocokkan ya plane di jendela dengan perintah radial. Kita bingung menggunakan rotate about line mana ini. Kita kebingungan ini, yang mana. Maka kita lihat di jendela ini mana yang cocok. Misalkan ini adalah Z dan Y. Ya, atau Y dan Z. Maka kita cari di intersection ini ya, offline intersection offline with, nah ini Y, Z, dia sudah sesuai. Maka untuk merotasi ini berarti kita menggunakan parallel to X. Nah, karena apa? Karena plane atau view YZ ini cocok dengan intersection offline with YZ ini dia. Oke.
Kalau paralel Y dia tidak cocok ya, karena dia XZ dan di sini adalah YZ. Oke. Berarti yang cocok adalah paralel to X. Oke. Untuk Y dan Z kita ini adalah sebagai titik putarnya. Karena 0 dan 0 berarti dia titik putarnya di sini dia. Berarti dia nanti berputarnya begini. Nah, miring begini. Kalau misal titik nolnya ada di sini, berarti dia nanti miringnya miring begini. Ya, begitu. Di sini untuk number, misal saya isikan 1. Dan untuk sudut, sudutnya misalkan 70 derajat ya, atau 45 derajat juga bisa. Nah, ini ketika saya oke, maka dia akan berputar di titik ini ya. Dengan paralel to X atau sumbu putarnya itu adalah sumbu X. Nah, ini sumbu putarnya dia X, berarti dia akan berputar. Kita klik, oke. Ya, sudah saya bilang, karena sumbu putarnya X, maka dia berputar di sumbu X ya, sejauh 45 derajat. Oke. Saya rasa untuk rotate ini sudah paham teman-teman ya. Saya delete. Sekarang coba kita posisi pandangnya atau jarak pandangnya di atas, yaitu adalah YZ. Oh, maksud saya adalah YX, XY ya. Ya, misalkan di sini saya akan begini teman-teman, di sini saya akan menerangkan fungsi dari edit mirror. Nah, pertama-tama saya ingin membuatkan objek quick draw frame. Ya, seperti ini. Kita netralkan terlebih dahulu. Kita ingin memirrornya dari sini itu ke sini. Nah, kita bisa menggunakan copy atau kita bisa menggunakan replicate. Tapi di sini saya akan coba untuk mencontohkan perintah mirror. Caranya mudah sekali, itu kita block atau select ya. Kita klik edit, lalu kita cari replicate, kita klik. Di sini kita ke mirror, oke. Untuk mirror itu konsepnya sama dengan rotate atau radial ya. Kita harus mencocokkan, karena kita misal tidak mengetahui kita menggunakan yang mana ini, kita bisa mencocokkan intersection of plane with YZ ini, kuncinya di sini dengan XY plane ini. Misalkan di jendela ini, itu kuncinya adalah XY. Nah, kita cari di intersection of plane with ini, itu yang sesuai XY, di sini juga XY. Karena ini YZ dan ini YX itu tidak sesuai, maka kita cari. Yang mana? Oke, ternyata yang paralel to Z. Dia XY plane ya, dan di sini juga XY plane ya, dia XY. Karena sesuai, maka kita bisa memirrornya. Kita klik ke pick to point of model. Kita klikkan pisaunya ya. Oke. Lalu kita oke. Nah, dia sudah termirrorkan teman-teman ya. Untuk kita blok terlebih dahulu, kita edit replicate, kita ke mirror. Untuk parallel to X, parallel to Y, itu nanti menyesuaikan dari kasus job project teman-teman sendiri ya. Saya langsung saja menjelaskan 3D plane. Oke. Saya escape. Oke. Di 3D plane ini, misalkan kita ingin memirrornya menjadi ke depan. Nah, gimana caranya? Kita blok saja objek yang akan kita mirror. Oke. Sudah terselect. Kita ke menu edit, lalu kita ke replicate. Lalu kita ke mirror, kita ke 3D plane karena kita menggunakan 3D view. Oke. Lalu pick 3 point of model. Kita mengeklik ya, atau memilih 3 titik dari model. Kita klik titik ini, dan titik ini. Oke, kita bisa oke. Nah, teman-teman, dia sudah termirrorkan ke depan ya, seperti ini. Nah, dia sudah termirrorkan ke depan. Oke. Nah, itulah fungsi-fungsi dari menu Adobe Tools Edit ini ya pada SAP 2000.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 7. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.